Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Yana, You Are Not Alone, ingin mempresentasikan proyek UAS Web Programming 3 kami yang berjudul Sistem Gaji Petugas PT Alfa Scorpi Air Series. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri Arya Budi Laksmana, Dina Ariska, Eva Juliana Dewi, Adit Alfikri, dan Rizky Putra Aditya Pratama. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tampilan halaman login pada PT Alfa Scorpi Aircraft ini. Nah, jadi ada tampilannya. Pertama kita mengisi adminnya nih. Nah, kita coba admin. Lalu kita klik masuk. Nah, ini merupakan tampilan halaman beranda pada PT Alfa Scorpi Aircraft ini. Kita lihat. Data petugas tambah baru. Kita tulis nicknya, misalkan 11256. Nah, penggunanya ya, katakan dia 134, nama lengkapnya ya. Kita input semua. Kita pilih jenis kelamin laki-laki. Kita klik ya. Setelah semua data dimasukkan, lalu kita create. Nah, sukses, bisa dilihat. Kita login lagi. Nah, kita coba login untuk usernya. Kita klik masuk. Nah, ini dia tampilan halaman untuk usernya. Bisa dilihat ada profil, lihat gaji, ubah kata sandi. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman user pada PT Alfa Scorpi Aircraft ini. Kita login lagi ya. Nah, untuk codingannya ini bisa dilihat di logi.php ini merupakan ada sistem gaji petugas masuk ini berada di tampilannya. Nah, misalkan mau diganti bisa, misalnya diganti ini PT Cinta Sejati. Kita refresh. Nah, bisa dilihat kan, jadi sistem gaji petugas PT Cinta Sejati. Selanjutnya saya akan menjelaskan header pada website sistem gaji petugas PT Alfa Scorpi Aircraft. Nah, ini merupakan headernya, ada headernya dari selamat datang area B-nya nih, headernya. Lalu ada beranda, data petugas, data pekerjaan, cetak slip gajinya, dan keluar. Nah, kita lanjut ke codingannya. Nah, ini merupakan codingannya. Selamat datang itu yang tadi berada di atas. Nah, jenis yang digunakannya itu menu drop down, jadi ke bawah gitu. Nah, selanjutnya kan ini di area B ini ada gambar avatar nih untuk profilnya. Nah, di sini kita bisa ubah pada profilnya ini. Coba pakai gambar saya. Kita coba ya. Kita ganti hasil. Coba. Lalu kita restart lagi. Nah, ini akan muncul gambar saya. Kita lihat. Gambarnya emang rada kecil. Yaitu mengenai sidebar dan home. Nah, untuk sidebar tampilannya seperti ini, terdiri dari avatar sebagai icon user, dan di sini adalah nama user yang sedang online. Berikutnya tampilan beranda seperti ini. Kemudian data petugas berisi tabel-tabel dan informasi mengenai data petugas. Untuk perbedaannya terdapat di sini. Tadi kita beralih dari beranda ke data petugas. Selanjutnya data pekerjaan kurang lebih sama dengan data petugas. Bedanya adalah ini informasi dan tabel mengenai data pekerjaan. Selanjutnya cetak slip gaji seperti ini, dan nanti akan dicetak, kemudian keluar. Nah, untuk kodenya
Saya akan tunjukkan untuk yang sidebar. Kita menuju ke application, views, kemudian aside. Karena tadi sebagai administrator, ketampilannya adalah seperti ini. Ada beranda, data petugas, data pekerjaan, cetak slip gaji, seperti itu. Kemudian kita akan melihat jika login sebagai user. ID Rian. Dan kita bisa lihat untuk tampilan sidebar bagi user seperti ini. Ada profile, lihat gaji, ubah kata sandi, dan keluar. Kita coba lihat satu persatu. Profile berisi informasi tentang si tugas, kemudian lihat gaji, akan muncul pop-up untuk mencetak dengan format PDF. Kemudian bisa ubah kata sandi. Itu tampilannya kurang lebih formatnya sama dengan ketika login sebagai admin sih. Nah, kita akan lihat listing kodenya jika login menggunakan user. Ada profile, lihat gaji, ubah kata sandi, dan keluar, sama seperti admin. Oke, cukup. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang home. Kita login dulu. Nah, home terdiri dari tampilan yang seperti ini, bisa terlihat. Di sini ada logo perusahaan Alpha Scorpi, juga welcome message. Di bawahnya sosial media, juga copyright dari website. Masuk di view dan home.php. Listingnya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan data petugas dan data pekerja. Pertama, di sini adalah fitur tambah baru dan fitur total data, kemudian fitur mencari atau cari. Kemudian administrasi berhak meng-create data petugas dengan cara tambah baru, kemudian nick bebas 0707, nama pengguna Adit, kata sandi petugas bebas, nama lengkap Adit, alamat jalan sama, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SMA, asal sekolah SMA bisa, jabatan bisa keamanan dan juga karyawan keamanan. Kemudian kita create. Nah, sudah di create. Di sini adalah tampilan table list tersebut seperti nomor, nick, nama pengguna, kata sandi, nama, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, asal sekolah, jabatan, dan ada tindakan. Nah, di sini kan administrasi udah meng-create data petugas. Kemudian kita coba, kita masuk dengan Adit, passwordnya petugas. Nah, di sini maka Adit bisa masuk ke bagian selamat datang. Ini profilnya. Kemudian ada lihat gaji, ubah kata sandi, dan keluar. Itu akan dijelaskan dengan teman saya. Kita masuk ke admin lagi. Admin data petugas. Nah, di bagian list ini kita bisa mengubah dan menghapusnya. Pertama-tama kita coba mencari sebuah nama pengguna, yaitu Abud. Misalkan kita cari. Nah, tampilan ini akan masuk ke nama pengguna Abud. Kita kembali lagi. Kita cari semisalkan beda nama, misalkan Cakpur. Kita cari. Nah, admin belum meng-create tambah baru, maka di sini akan ada tampilan data tidak ditemukan.
Kemudian kita cari sini edit. Nah, maka ada tampilannya edit gitu. Kembali. Nah, kemudian cara mengubah nick-nya juga bisa. Nick seperti 007. Kita lihat teliti lagi di sini, maka ada yang belum terisi laki-laki. Kemudian kita update. Kemudian apakah bisa dihapus? Kita klik sini hapus, edit. Nah, maka ada bacaan, apa Anda yakin? Oke. Nah, maka hapus data telah sukses gitu. Kemudian kita lihat listing codingnya di bagian tambah baru ya, tambah baru dulu. Nah, di sini kan ada nick, nama pengguna, dan lain-lain kata sandi gitu kan. Nah, kita lihat list ini, nick yang tadi barusan ini, nick kita ubah menjadi kode nick. Kemudian nama pengguna nggak usah, kata sandi, yang kata sandi ini kita ubah menjadi password. Kita save, kita refresh. Nah, maka akan terubah the nick plus password. Oh iya, di listing coding ini di bagian sini terdapat di bagian application, kemudian view, karyawan, kemudian sini karyawan from. Nah, di bagian list ini nih, kita juga bisa menggantinya dengan kita melakukan ke application, kemudian view, karyawan, kita lihat di sini list. Kita lihat di sini ada nomor, nick, nama pengguna, kata sandi, nama, alamat, jenis kelamin. Juga bisa diganti seperti ini. Nomor kita ganti nomor aja, save terlebih dahulu. Kita refresh. Nah, maka tampilannya akan berubah. Melihat ubah sama hapus ini, terus cara mengubahnya gimana? Nah, kemudian kita lihat di sini listing codingnya, application, view, karyawan, di karyawan list. Kita cari aja ubah. Nah, ke sini kita ubah menjadi mengubah. Kemudian hapus menjadi menghapus. Refresh. Nah, maka tampilannya akan berubah. Nah, di bagian sini juga kita bisa mengubahnya. Nah, ini kita apakah ganti saja you sure, kita save, kita refresh, kita akan menghapus data petugas abu dulu, menghapus. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti itu. Kita batal aja. Nah, selanjutnya kita akan ke data petugas. Di bagian data petugas ini, administrasi bisa meng-create lagi. Kita create dulu. Jabatan di sini di apa? Kita lihat di sini ada keamanan dan juga karyawan. Kita pilih saja karyawan. Gaji pokoknya 4 juta. Tunjangan keluarga. Nah, di bagian sini tunjangan keluarga ini sangat berbeda. Nanti saya akan menjelaskannya di listing coding. Tunjangan transportasi, biaya lembur. Nah, bisa dilihat. Kita create. Nah, maka administrasi bisa meng-create data pekerjaan yang sudah di-create oleh admin. Kemudian kita juga bisa mengganti tambah baru ini. Kita lihat di sini, kita masuk ke application, kemudian view, kemudian pekerjaan, kemudian form. Nah, ini dia. Kita ubah jabatan. Kita cari aja sih jabatan, jabat, misalkan.
maka tampilannya akan berubah seperti gini. Nah, saya akan menjelaskan di bagian tunjangan keluarga besar KK1, kenapa nggak kayak seperti gaji pokok seperti ini. Dikarenakan listing codingnya di sini bisa dibedakan yang ini dengan yang ini nih. Beda sekali. Kalau kita save, kita refresh di bagian sini. Nah, maka akan berubah seperti ini, 4 juta. Di bagian ubah seperti tadi, ubah juga bisa dihapus seperti ini. Hapus jadi menghapus. Nah, kita save. Maka tampilannya akan berubah. Saya akan menjelaskan untuk bagian cetak slip gaji. Di halaman cetak slip gaji ini, tampilannya masih sama dengan menu-menu lainnya. Tersedia fitur tambah baru, total data, dan cari di sini. Lalu tersedia juga sebuah tabel yang berisikan nomor, tanggal, nick, serta tindakan yang dapat dilakukan oleh admin, berupa cetak slip, ubah, ataupun hapus. Codingan ini dapat ditemukan dalam folder views, lalu masuk ke dalam folder gaji, dan lihat di file gaji_list.php. Ini merupakan codingannya. Dari atas, di sini ada tambah baru, yaitu berupa codingan untuk fitur tambah baru di sini. Jika kita rubah di sini, misalnya tambah data, lalu di save, kita lakukan refresh, maka berubah. Selanjutnya adalah di sini tersedia untuk codingan di bagian cari. Ini kembali di sini adalah maksudnya link ini akan menuju ke bagian gaji atau bagian ini lagi. Misalnya kita ingin mencari angka 68, klik cari, lalu akan muncul kembali. Nah, hasil pencariannya ini karena nicknya keduanya angka depannya adalah 68. Jika kita klik kembali, maka akan refresh kembali. Berisikan nomor, tanggal, nick, juga tindakan. Tindakannya ini berupa cetak slip, ubah, dan hapus dengan URL masing-masingnya di sini. Nah, untuk hapus tersendiri nanti akan muncul sebuah pop-up yaitu return confirm yang berisikan apa Anda yakin di sini. Nah, contohnya di sini jika kita klik hapus, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengubah kata-kata ini bisa dilakukan dengan kita ubah saja. Kita ubah saya dengan yakin. Di save terlebih dahulu, lalu lakukan refresh. Nah, kita klik, akan muncul seperti ini. Codingan selanjutnya adalah untuk total data yang didapatkan dari jumlah total underscore rows atau baris yang ada di sini. Total datanya ada 2. Selanjutnya untuk cetak slip, maka langsung akan diarahkan ke bagian print ini, dan codingan ini tersimpan di views lalu menuju file di slipgaji.php. Ini masih berupa tabel juga. Nah, ini semua didapatkan dari gaji. Jadi menggunakan data yang sudah tersimpan tadinya di bagian gaji akan tersalur di sebelah sini. Untuk codingan ini bisa juga kita rubah, misalnya untuk nama PT kita rubah misalnya web
programming 3. Kita save, lalu lakukan refresh. Berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian user. Tampilan loginnya masih sama, dan sebelumnya sudah ada data untuk nama pengguna dan kata sandi. Kita masuk. Tampilannya juga saya akan menjelaskan untuk bagian profilnya. Nah, untuk tampilan dari user sendiri sebenarnya masih sama dengan admin, hanya berbedanya untuk bagian menu di sini lebih dikhususkan untuk user saja atau petugas. Saya jelaskan mengenai profil. Nah, halaman profil di sini adalah data petugas. Nah, Arbani di sini adalah nama dari petugasnya sendiri. Nah, code script ini didapatkan dari views, lalu ke file tampil profil.php. Di sini kita bisa mengubah dari tampilan yang ada di sini. Misalnya kita rubah di sini data petugas menjadi data karyawan. Di save terlebih dahulu. Lalu di sini ada data yang tersimpan yaitu nama, yaitu untuk di bagian sini. Jadi data petugas, lalu di sini nama, tergantung nanti nama lengkap yang akan kita isikan. Nanti akan munculnya sesuai dengan nama lengkap. Kita refresh dulu, akan menjadi data karyawan seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada nick, nama lengkap, nama pengguna, dan yang lain-lainnya. Nah, di bawah terdapat codingan untuk ubah profil dan ubah kata sandi. Ubah profil di sini nanti hrefnya atau URL-nya akan menuju ke bagian ini. Nah, jika kita klik bagian ubah profil, akan muncul seperti ini. Lalu kita langsung menuju di sini. Views file profile user.php. Ini merupakan codingan untuk tampilan ubah tadi. Lalu untuk bagian jenis kelamin dan agama di sini menggunakan option value, di mana memungkinkan pengguna dapat memilih data sesuai dengan option value yang sudah disediakan di sini. Nah, ini kita bisa rubah misalnya di sini lelaki. Di save terlebih dahulu, lalu lakukan refresh. Kita pilih. Nah, di sini ada lelaki, berubah menjadi lelaki. Nah, nanti lelaki ini akan tersimpan option value-nya sebagai laki-laki, ataupun perempuan menjadi perempuan, seperti ini. Baik, diubah saja, nanti akan muncul berhasil ubah data. Kita klik OK, lalu menuju profil saja. Nah, di sini mengapa belum dirubah menjadi lelaki? Karena yang terubah tadi hanya untuk bagian ubah profil saja. Lalu untuk bagian ubah kata sandi akan menuju ke halaman ubah kata sandi di sini. Kali ini saya akan mempresentasikan lihat gaji dan juga ubah kata sandi. Kita bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan slip gaji petugas dari admin yang sudah mendata kita sebagai petugas, kemudian bisa mencetak, kemudian ubah kata sandi. Di sini adalah tampilan dari ubah kata sandi, kita bisa melihat di sini listing coding, ada di application, view, slip gaji, kemudian ubah kata sandi, ada di application view, ubah kata sandi. Ini adalah tampilannya, bisa kita ganti juga di sini PT Alfa Short tiris, kita ubah PT Toyota, kita save,
kita reverse menjadi Toyota seperti itu. Sekian dari kelompok kami, selebihnya jika ada salah kata mohon dimaafkan.